Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dokter Kito Besamo Kito Sehat. Langsung saja pemirsa kita lanjutkan tadi terkait dengan tablet tambah darah ya. Mungkin saya ke Bang Agung dulu nih terkait dengan tablet tambah darah. Mungkin banyaknya di puskesmas ya Bang ya. Nah kalau misalnya untuk tablet tambah darah sendiri, ini kalau misalnya untuk remaja dikonsumsinya itu sebaiknya berapa Bang? Khususnya remaja wanita ya Bang ya? Oke, baik kalau untuk yang tablet tambah darah ya. Karena kita juga ada gerakan minum tablet tambah darah, jadi ada penanggung jawab program juga di puskesmas itu, mungkin sama-sama Dokter Wenti ya, bahwasannya kita ada penanggung jawab program gizi, itu kita nanti kolaborasi dengan penanggung jawab program UKS di sekolah. Biasanya ada guru UKS yang bagian. Berarti kerjasamanya ke sekolah juga? Ya, ke sekolah, karena kan kita mau kasih tablet tambah darah ini kan anak yang udah menstruasi kan, jadi setidaknya anak, biasanya kita ke anak SMP sama SMA. Tergantung wilayah kerja puskesmasnya masing-masing. Itu kita biasanya berikan langsung ke guru UKS atau pada saat kegiatan kita langsung kasih ke anaknya, dikumpulkan pada satu kegiatan. Nanti kita kasih 4 tablet, biasanya 4 tablet. Itu diminum pada saat hari ini, misalnya ini hari Senin, minggu pertama. Nanti diminumnya lagi Senin selanjutnya gitu. Kurang lebih sampai 1 bulan harus selesai gitu. Tapi kalau biasanya kalau untuk yang memang anak yang udah menstruasi yang rutin itu biasanya dokter juga nyaranin bisa dikonsumsi setiap hari juga ya dok ya. Kalau yang untuk yang normalnya sebenarnya untuk anak perempuan itu seminggu sekali. Oke, seminggu sekali berarti yang untuk anak perempuan normal yang sudah mulai menstruasi. Kalau misalnya untuk pendekatannya sendiri gimana Bang? Apakah ada follow up lebih lanjut terkait dengan setelah pemberian tablet tambah darah? Apa ada wawancara yang dilakukan terkait dengan gejala anemia yang dialami oleh remaja tersebut? Ada. Ya, yang pastinya ada ya, untuk kita pendekatan karena kan kita di puskesmas kan sering kegiatan nih untuk anak remaja. Jadi kalaupun memang ada yang anak remajanya mengarah ke anemia, nanti kita tim ada juga dokter kan, nanti akan diberikan edukasi. Kalaupun memang ada mengarah ke anemia, kita langsung dokter memberikan penanganan gitu. Kalau memang bisa ditangani di puskesmas, alhamdulillah. Kalau tidak, misal kondisinya memang harus butuh lebih lanjut, berarti si anaknya dirujuk ke spesialis gitu, ke rumah sakit. Biasanya kejadiannya banyak nggak Bang kalau misalnya di sekolah atau di SMP ataupun SMA? Nggak terlalu banyak. Dibilang range yang banyak, nggak terlalu banyak, tapi ada. Karena kan anak-anak kan tahu sendiri ya, Mbak Sipa kan anak-anak ini malas untuk sarapan. Iya. Jadi itulah pemicunya mereka mengantuk pada saat belajar. Itu kan gejala anemia juga ya, kayak lesu, letih, 5L ya. Nah, jadi itu memang faktornya pada dasarnya kebanyakan anak-anak kita ini kurang sarapan karena mereka ngejarnya untuk jajan di sekolah aja. Iya, jajannya juga nggak bener ya, mungkin jajannya cilok atau nggak bergizi sama sekali. Nah berarti kalau misalnya pemirsa di rumah atau adik-adik nih ya, kita manggilnya kalau di remaja ya, kalau misalnya ngantuk di sekolah bisa jadi itu salah satu gejala anemia. Jadi terus periksakan ke dokter dan juga kontrol rutin. Nah kalau misalnya untuk pemeriksaannya sendiri nih dok, kalau pemeriksaan anemia itu apa aja sih yang harus dijalani untuk kita bisa mendiagnosis dari anemia defisiensi besi? Oke, jadi sebenarnya kalau pemeriksaannya yang paling utama dari pemeriksaan fisik bisa sih sebenarnya. Tapi untuk yang lebih akurat adalah pemeriksaan HB atau juga bisa serum iron atau ferritin. Nah itu lebih komprehensif lagi di lab biasanya. Tapi kalau untuk screening awal bisa dilakukan pemeriksaan HB. HB yang pakai stick juga bisa ya. Di puskesmas ada kok kalau HB yang pakai stick aja. Biasanya kalau untuk anemia itu adalah ketika sel darah merah atau eritrositnya di bawah 10, HB-nya kadarnya di bawah 10 biasanya. Berarti ada pemeriksaan fisik yang bisa dilakukan dan juga bisa dilihat secara jelas bahwa ini anemia defisiensi besi ya dok. Tapi kalau misalnya untuk memastikan atau secara komprehensifnya lagi, kita bisa ke laboratorium. Benar sekali. Mungkin boleh dokter dilanjutkan terkait dengan diagnosisnya. Oke, jadi pertama sebelum masuk ke diagnosa kita harus tahu dulu sebenarnya ya fungsi zat besi apa dan kenapa itu berbahaya kalau kurang ya. Jadi zat besi itu adalah salah satu zat utama pembentuk HB atau hemoglobin. 70% dari zat besi ditemukan di dalam hemoglobin. Nah, HB ini fungsinya adalah mengedarkan, mengikat oksigen untuk dialirkan ke seluruh tubuh ya. Jadi sebegitu pentingnya.
Ada dua jenisnya ya, ada namanya tadi hem dan non hem. Kalau yang hem ini ada di protein hewani dan di ASI. Kalau yang non hem itu ada di susu formula, ada di sayuran ya, mungkin ada di tempe, ada di kacang ya. Nah, zat besi hem ini 20 kali lebih mudah diserap bayi dibandingkan yang non hem. Jadi memang selalu kita utamakan adalah pemberian zat besi yang hem tadi ya, protein hewani ataupun ASI. Kemudian zat besi non hem membutuhkan hem untuk dapat diserap oleh tubuh ya. Jadi memang penting sekali ya. Nah, ini fungsinya ya, membentuk hemoglobin, untuk pembentukan saraf otak, pembentukan untuk aktivitas otak, kemudian simulasi saraf, dan dibutuhkan juga untuk sistem imun. Jadi kalau kita lihat dari tadi, otak, saraf, otak, imun. Berarti fungsinya sangat krusial ya. Nah, tanda-tandanya apa nih dok kalau anak saya anemia atau anemia defisiensi besi? Biasanya pucat ya. Anaknya akan terlihat pucat atau 5L tadi ya Mbak ya, letih, lelah, lunglai, lesu ya. Nah, irritable, dia agak sedikit diganggu sedikit, nggak nyaman atau gimana ya. Kemudian nafsu makan menurun, gangguan pertumbuhan ini nampak ya nantinya. Kemudian bisa terjadi stunting dari sini, bisa ya. Kemudian mudah sakit ya, perhatiannya mudah teralih, sulit konsentrasi, gangguan belajar, kemudian pika atau suka makan makanan yang tidak lazim. Ini bisa ditegakkan diagnosis pika itu ketika sudah melewati fase oral ya, artinya sudah 2 tahun ke atas ya. Jadi suka misalnya masukin kerikil atau batu ke dalam mulutnya. Nah, ini perlu diantisipasi, jangan-jangan anak saya anemia defisiensi besi gitu ya. Tapi harus lihat juga gejala-gejala lainnya ya. Kalau anak di bawah 2 tahun agak susah kita lihat kepikanya ya, karena kan dia masih fase oral, masih suka penasaran, dan rasa penasarannya itu dengan cara memasukkan ke dalam mulutnya. Nih gejalanya ya, lemas, lesu, kemudian sering terjadi infeksi, pucat, pika, tangan atau kaki dingin ya. Kemudian gejala lain nih bisa juga nih di kukunya seperti ini bentuknya ya, agak mengkeluk sedikit gitu ya. Kemudian kalau di lidahnya glossitis atau lidah licin. Nah, ini sering menjadi penyebab juga salah satunya anaknya sulit makan. Karena rasanya, indera rasanya itu kurang ketika anak terjadi glossitis ya. Kemudian sering sariawan, nah itu juga boleh ada pertanda mungkin ya. Kemudian nah ini ya, ini spunel tadi ya, agak melengkok seperti sendok ya kalau dilihat. Kemudian anaknya mungkin nih ada sariawan-sariawan di sekitaran ujung bibirnya ya. Kemudian lidahnya yang terlalu licin. Kayak kita tahu lidah itu ada pori-porinya, ada papil-papilnya ya. Kalau yang terlalu licin seperti ini kemungkinan defisiensi besi ya. Kemudian ini pucat ya, konjungtivanya anemis. Terus tangannya juga atau kukunya kita bisa lihat warnanya tidak ada atau warnanya lebih pucat ya. Kalau terkait dengan pika tadi dok, atau makan-makan yang nggak lazim ya, banyak yang terkait juga kalau misalnya makan es ya, sering ngunyah-ngunyah es, itu termasuk pika juga? Iya bisa, karena tadi ada nih di sini pasopagia, senang dengan es. Oh, berarti bisa jadi itu salah satu gejala anemia defisiensi besi. Bener. Jadi dia mirip-mirip ya. Oke. Nah ini akibatnya tadi, jadi intinya akibatnya jadinya pertumbuhan tidak maksimal ya, stunting, gangguan nafsu makan, gangguan kognitif tadi ya, proses belajar terganggu, konsentrasi terganggu, gangguan mental, nilai sekolah yang rendah, mudah terinfeksi. Jadi sebegitu penting, sebegitu berbahayanya jika anak tadi mengalami defisiensi besi, karena ini yang harus kita cegah supaya tidak terjadi. Oke, diagnosa mungkin nanti boleh sama Bang Agung aja. Oke, mungkin boleh dok. Siva ingin bertanya lagi nih dok, kalau misalnya terkait dengan, tadi kan Siva tanya ke Bang Agung terkait dengan tablet tambah darah, tadi juga dokter menyebutkan tentang suplementasi besi. Mungkin dari Bang Agung boleh menyebut kalau misalnya efek samping dari kita mengkonsumsi tablet tambah darah itu apa sih Bang sebenarnya? Sebenarnya kalau banyak nih kita merubah dulu stigma orang tua ya. Biasanya kalau orang tua kan kalau obat yang diberi ini diberi dari fasilitas kesehatan, contohnya dari puskesmas, mereka enggan meminum gitu ya, takut entah ada kandungan apa, nanti anak saya ada apa-apa gitu. Padahal efek sampingnya cuma batasnya kadang cuma mual. Kalau yang sampai pingsan nggak ada ya dok ya. Mungkin mual, faktornya salah satunya anaknya nggak sarapan. Makanya kalau untuk
pemberian tablet tambah darah ini kita menyarankan untuk anak-anak sebelum meminum tablet tambah darah itu harus sarapan terlebih dahulu. Oh, nggak boleh perut kosong, nggak boleh gitu ya, Bang? Sarapan dulu minimal jajan makan apa lah gitu atau roti lah setidaknya gitu. Oke, berarti untuk mengurangi efek sampingnya ada yang bisa dilakukan, tentunya dengan edukasi dari puskesmas tadi ya, Bang. Nah, kalau di puskesmas sendiri untuk terkait dengan diagnosis ya, Bang, apa aja sih pemeriksaan umum yang bisa dilakukan di puskesmas untuk mendeteksi dari anemia defisiensi besi? Baik, selain pemeriksaan fisik secara umum misalnya dari secara fisiknya, tentu saja untuk yang di puskesmas kita hanya untuk pemeriksaan di lab saja, mungkin yang sudah disampaikan oleh Dokter Wenti tadi bahwasannya hanya sekedar untuk cek HB gitu. Kalau yang untuk yang lebih lanjutnya seperti tes biokimia atau yang tes cek yang lain itu udah ranahnya rumah sakit. Kalau puskesmas itu cuma hanya cek darah saja gitu, HB gitu. Oke, berarti tetap penting ya untuk screening awal dan juga deteksi dini ya, Bang. Untuk lebih jelasnya mungkin boleh terkait dengan slide-nya ya, Bang ya. Oke. Nah, baik, tadi udah disampaikan ya semuanya dari pengertian, penyebab dan gejala. Nah, kita lanjut ya Mbak Sipa ya. Ini ke diagnosisnya. Nah, diagnosis anemia ada 3. Yang pertama pemeriksaan PEMPIS umumnya, yang kedua bisa kita lihat dari riwayat kesehatannya, yang ketiga juga bisa melalui pemeriksaan laboratorium. Oke, kita lanjut. Nah, supaya kita tahu tuh bahwasannya orang tersebut udah dikategorikan anemia defisiensi zat besi, ini harus tahu dulu pemeriksaan PEMPIS umumnya ya. Yang pertama kita lihat dulu nih, biasanya dari kulitnya. Salah satu gejalanya kulit yang pucat atau kusam. Nah, jadi orang tua di rumah, ibu-ibu ini paling banyak untuk yang jaga anaknya otomatis ibu-ibu ya. Mungkin ada juga sebagian bapak-bapak juga yang untuk jaga anaknya ini harus lebih aware lagi. Udah disampaikan oleh Dokter Wenti tadi bahwasannya lebih aware lagi. Jadi jangan sampai dengan ada beberapa keluhan orang tuanya menganggap ini hal sepele. Padahal ini sudah mengarah ke suatu penyakit yang kita bahas, misalnya mengarah ke anemia tadi. Oke, selanjutnya di konjungtivitanya pucat atau kekuningan di arah mata ya. Biasanya ini paling fisik ya. Ini mungkin kita kalau ke balita untuk kita di puskesmas sering melakukan kegiatan, tapi paling umumnya kita tuh biasanya lihat di bawah pupil mata ini. Kalau udah pucat udah barangkali udah mengarah ke anemia. Oh, berarti bisa dilakukan oleh ibu-ibu di rumah juga. Betul. Ya Bang ya. Sebenarnya mudah juga dilihatnya ya Bang ya. Ya, paling simpel ya. Padahal tapi hal sepele, hal kecil itu tidak dianggap penting gitu karena kurang aware tadi dari orang tuanya ya. Selanjutnya untuk pemeriksaan jantung, detak jantung yang cepat atau tidak teratur, ini perlu diwaspadain juga. Bibir dan lidah pucat, kering dan lidah membengkak atau terasa sakit tadi ada disebutkan ya, disampaikan oleh Dokter Wenti tadi gambaran umum seperti apa bentuk lidahnya. Selanjutnya juga dari kuku yang berbentuk sendok tadi, terus tinggi dan berat badan, memeriksa tumbang anak membandingkannya dengan standar pertumbuhan yang sesuai dengan usianya ya. Ini udah hal lumrah ya, biasanya orang tuanya kok anak saya usianya sama, usianya 1 tahun kok berat badannya beda gitu, tingginya badan beda. Karena kalau ini tidak aware, tidak segera ditanyakan, bisa mengarahkan juga tadi sudah disampaikan juga tadi berakibat juga fatal ke stunting ya. Oke, selanjutnya wawancara dengan orang tua, gejala yang dialami anak, riwayat kesehatan, pola makan dan ini paling sering kita lakukan di puskesmas ya. Karena Dokter Wenti juga di puskesmas ya Dok ya, jadi kita sering melakukan edukasi. Ini salah satunya wadah paling enak itu biasanya kita dilakukan di posyandu. Oke, berarti edukasi juga berperan sangat penting untuk mencegah anemia defisiensi besi. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi kita setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Dokter Kito Besamo, Kita Sehat.